Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, ini malam hari jam setengah 10 malam saya buat video ini ya. Jadi ini ada video anak sekolah kelas 4 SD, belum bayar SPP dihukum duduk di lantai. Ini kalau menurut saya hal-hal seperti ini kejam sekali sekolahan ya. Ini sekolah swasta, setelah dikonfirmasi gurunya nggak bilang ke yayasan ya. Jadi wali kelasnya itu menghukum siswa yang belum bayar SPP ya, karena orang tuanya kurang mampu. Ini kalau sampai ke Presiden Prabowo pasti marah sekali nih Presiden Prabowo ya. Karena nggak ada rakyat Indonesia yang nggak boleh sekolah, yang nggak boleh nggak sekolah ya. Semua harus sekolah, apalagi SD ya. SD itu wajib, nggak ada alasan untuk tidak sekolah, mau swasta, mau negeri, wajib sekolah. Kalau ada sekolah yang memberikan sanksi berat dan akan mempengaruhi kejiwaan anak-anak, itu harus tegur keras ya. Bila perlu nggak layak jadi guru. Nggak layak jadi guru, apapun alasannya lah, mau swasta itu nggak layak teman-teman. Orang yang mendirikan sekolahan itu harusnya memiliki hati yang mulia ya. Harus ada yang namanya pengecualian ya. Kalau orang nggak mampu gimana? Nah, orang nggak mampu gimana teman-teman? Dia udah sekolah di situ ya, bayar, tapi pas suatu saat orang tuanya bangkrut, ya orang nggak mampu atau janda. Nah, sedangkan 3 bulan belum bayar SPP, masa dihukum langsung duduk di lantai? Anak-anak masih kelas 4 itu kan jiwanya nanti terganggu teman-teman, psikologinya terganggu dia, ya. Ya hal-hal mental-mental seperti ini teman-teman ya, karena saya lumayan paham ya seluk-beluk sekolah itu teman-teman. Jadi saya dari dulu tuh paling benci ada sekolahan, ada pesantren yang kelakuannya nggak sesuai dengan bahwa itu adalah lembaga pendidikan, mendidik ya, mendidik bukan hanya ngitung 1, 2, 3, mendidik itu akhlak juga, adab, akhlak ya. Dari dulu saya kadang-kadang suka marah kalau melihat guru berbahasa kasar, kelakuannya nggak bener, guru ngaji juga di pesantren juga nggak bener. Saya tuh gregetan banget teman-teman ya, gregetan banget. Itu salah pendidikan yang menghasilkan guru-guru seperti itu. Enggak semua guru, padahal guru tuh mulia sekali ya. Guru tuh harus tahu, nggak harus pinteran ngitung bahasa, ngitung apa gitu ya. Harus pakai hati nurani ya, mendidik itu harus pakai hati nurani, sentuhan kasih sayang, sentuhan perilaku, adab, sopan santun, ya kejiwaan anak tuh nanti traumanya seperti apa, kalau diperlakukan kasar, apalagi sampai dihukum duduk di lantai sendiri, orang tuanya belum bayar SPP 3 bulan. Ya ini terjadi di Medan teman-teman. Ya mudah-mudahan harus tegur keras ya Dinas Pendidikan daerah. Jangan sampai Pak Prabowo dengar nih, Pak Prabowo dengar marah ini ada anak rakyatnya dihukum seperti itu gara-gara nggak mampu bayar SPP ya. Seluruh rakyat Indonesia harus sekolah, apapun alasannya. Kalau ada pendidikan ya yang walaupun swasta juga memperlakukan anak yang belum bayar SPP langsung dihukum seperti itu harus ditindak tegas itu. Ditindak tegas, apa gurunya yang disekor atau dipecat atau yayasannya dikasih sanksi, nggak bisa mendidik gurunya ya, harus ditindak tegas teman-teman. Jadi nggak cukup di situ saja ya, saya mengamati pendidikan Indonesia itu sebenarnya sudah lama sekali teman-teman ya, mau pendidikan yang dasar, menengah, atas ya atau tinggi, ada beberapa ironik di negeri ini teman-teman ya, perilakunya. Belum pendidikan agama yang seharusnya akhlaknya baik, akhlaknya jadi bertolak belakang kadang-kadang. Aduh, itu berasal dari gurunya juga teman-teman. Jadi nggak semua guru bagus, guru juga harus dikasih pengertian. Jadi guru tuh nggak cukup kayak ngajarin baca tulis, enggak. Ada harus ngajarin adab, sopan santun, perilaku. Ya, jangan sampai menghukum anak-anak yang masih dalam tumbuh kembang, dia nggak ngerti tentang uang. Ya,
karena orang tuanya belum mampu membayar SPP, ditimpahkan hukumannya kepada anak-anaknya. Jangan. Guru atau sekolah itu harus lebih wise ya, harus lebih bijaksana. Jangan apa-apa yang pengaruhi jiwa anak-anak itu jangan dikasihkan, dibebankan ke anak. Deketi orang tuanya, ada apa, ada masalah apa. Kalau nggak mampu ya disubsidi silang. Disubsidi silang oleh sekolahan dong. Dicek rumahnya. Mungkin orang tua buat makan aja susah. Hari ini teman-teman, banyak sekali keluarga Indonesia yang buat makan aja susah. Ya, hari ini banyak sekali keluarga Indonesia yang makan aja susah teman-teman. Karena saya juga orang kecil, saya tiap hari kumpul orang-orang kecil teman-teman ya, saya tahu banget. Banyak keluarga Indonesia yang hari ini buat makan aja susah, apalagi mikirin anak sekolah. Makanya pendidikan dasar sampai menengah itu bisa digratiskan semua, mau negeri, mau swasta, gratiskan semua. Biar rakyat Indonesia itu merdeka, menikmati pendidikan. Kalau ada sampai yang seperti itu berarti belum merdeka Indonesia. Ya harus cepat-cepat dikasih sanksi itu gurunya. Dikasih tahu lagi, jadi guru itu seperti ini loh. Jangan menghukum sembarangan kepada anak-anak, apalagi anak-anak sekolah dasar. Jangan, nanti terganggu jiwanya. Dia akan trauma sampai besar dia nanti. Ya, anak-anak itu merekamnya tajam sekali dan dia nggak akan hilang di memorinya kalau dia dihukum apa, ya, gara-gara nggak mampu. Orang tuanya, banyak orang tua yang nggak mampu teman-teman di Indonesia, masuk berpuluh-puluh juta orang tua Indonesia nggak mampu. Ya, pemerintah jangan tutup mata, makanya itulah harus turun ke bawah. Pemimpin itu harus turun ke bawah, khususnya pemimpin daerah ya harus turun ke bawah. Ini yang saya tuh, aduh, kadang-kadang mikirin negara merdeka, negara gotong royong, tapi masih banyak rakyatnya nggak adil. Yang kaya makin kaya banget di Indonesia tuh. Yang miskin ya makin miskin. Makanya dulu ada dua ekonomi ya teman-teman. Dua kiblat ekonomi dulu ya. Memilih ekonomi sosialis atau ekonomi demokratis atau liberal. Ya ada yang condong ke sosialis supaya rakyat itu menerima yang rata. Ya nggak ada istilah rakyat nggak bisa makan, semua makan. Nah itu dibilang aliran sini, aliran sini, aliran sini. Terus ada yang ngambil kiblat aliran liberal atau demokrasi. Ya. Akhirnya begini nih, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah Indonesia. Harusnya diambil titik tengah supaya rakyat menikmati kemerdekaan itu gimana? Khususnya pendidikan ya, semua gratis saja SD sampai SMA. Anggarannya gimana dihitung oleh pemerintah supaya rakyat itu nggak terbebani lagi untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu tinggi sekali di Indonesia teman-teman. Ya tinggi sekali. Orang nggak pernah miskin nggak tahu. Bagi orang miskin tinggi ya, buat makan aja susah. Kebutuhan itu kan bukan hanya makan, ada listrik ya, ada air kadang-kadang, rumah rusak. Buat makan susah apalagi mikirin yang lain. Ya pemerintah harus tahu itu hal-hal begini. Ya, jangan di Menara Gading saja. Itulah saya dulu pengen sekali ya. Makanya ada presiden yang berusuhan itu saya senang sekali itu. Walaupun nggak sempurna, tapi dia ngerti keadaan rakyatnya. Nah hari ini harus perhatiannya ke rakyat kecil supaya nggak terjadi lagi nih seperti ini. Rakyat kecil sekolah SD kelas 4 nggak bayar SPP, nunggak dihukum anaknya. Ini nggak bagus buat perkembangan anak nanti. Ya, anak-anak tuh jangan dikasih beban-beban ekonomi, jangan. Dia biar senang-senang ngambil sekolah gitu ya. Itu teman-teman, saya prihatin kalau ada berita-berita begini ya. Ya mudah-mudahan ya, pemerintah daerah nih tanggung jawab nih. Kalau enggak, dikasih sanksi juga tuh pemerintah daerah. Dinasnya apa gitu. Dinas pendidikan ya, kasih sanksi. Atau yayasan atau gurunya semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Update berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.